Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap bersama Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Persaudaraan Alumni 212 dan HRS Center tentang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut lebih dimaksudkan untuk dominasi oligarki ekonomi asing dan asing dan tidak berpihak pada tenaga kerja lokal atau buruh. Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggara negara di bawah kepemimpinan yang zolim, yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila. Rakyat telah dikorbankan, masa depan, keutuhan dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya, baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat. 2. Menasehati dan meminta rezim beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezaliman terhadap rakyat sendiri. 3. Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan. 4. Mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki dan tidak menyerah terhadap berbagai kekejaman yang dilakukan rezim ini. 5. Mendesak segera dikeluarkannya peraturan pengganti undang-undang Perpu yang membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. 6. Meminta kepada Presiden untuk menyatakan diri mundur atau berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintah. 7. Menuntut partai-partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan cukong asing dan asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat. Giliran FPI, GNPF, PA212 dan puluhan ormas akan gelar aksi besar tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Negara. Aksi penolakan terhadap disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja masih berlanjut. Gabungan aliansi yang mayoritas berbasis agama pada Selasa 13 memastikan diri akan turun ke jalan untuk memprotes Undang-Undang Cipta Kerja. Apabila dalam demonstrasi yang terjadi sehubungan dengan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, nah insya Allah kami akan memberikan bantuan hukum dan pendampingan serta konsultasi, yaitu silahkan menghubungi bagian hukum dari Front Pembela Islam dan juga bisa menghubungi bagian hukum dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama dan juga bisa menghubungi bagian hukum dari Persaudaraan Alumni 212. Kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat wahai pemimpin bangsa, jabatan kalian tak lama tapi hisapnya super lama. Kita negara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam koridor demokrasi bicara. Kalau tersendat di parlemen, turun ke jalan. Apa pesan Bung Karno? Bagi yang tidak setuju, bicara di parlemen. Orang yang duduk di parlemen itu siapa milihnya? Kita yang memilih mereka. Saya luruskan dengan ceramah. Mereka tak punya waktu untuk mendengar ceramah saya. Saya doakan mereka di tengah malam supaya dapat hidayah. Berikan mereka hidayah ya Allah. Maka kita semua jangan diam.
Karena diam itu adalah puncak daripada kezaliman. Oleh sebab itu maka habis sudah saya sampaikan. Giliran FPI, GNPF, PA212 dan puluhan ormas akan gelar aksi besar tolak Undang-Undang Ciptaker di Istana Negara. Aksi penolakan terhadap disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja masih berlanjut. Gabungan aliansi yang mayoritas berbasis agama pada Selasa 13 memastikan diri akan turun ke jalan untuk memprotes Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi unjuk rasa dimotori oleh Ormas Front Pembela Islam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF Ulama, PA212 dan puluhan ormas lain. Dalam poster resmi yang dibagikan di akun HRS Center, aksi akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia pada 13 Oktober mendatang. Gabungan aliansi menamakan diri sebagai anak NKRI, sementara di Jakarta aksi akan dipusatkan di Istana Negara mulai pukul 13. Sebelumnya, FPI, GNPF Ulama, PA212 dan HRS Center menggelar jumpa pers bersama tentang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Mengamati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari cita-cita nasional, sebagaimana yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, kebijakan penyelenggaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis. Begitu kata Slamet Ma'arif mewakili aliansi dalam video yang dilihat warta kotalive.com. Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang paham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman COVID-19 demi politik dinasti. Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan kekuasaan, persekusi, intimidasi, dan kriminalisasi masih terus berlangsung. Seiring dengan itu, sebutnya, pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kini disahkan menjadi undang-undang. Kesemuanya menunjukkan penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan yang zalim yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila. Rakyat juga telah dikorbankan. Masa depan, keutuhan, dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Sementara itu, dalam siaran persnya, aliansi menyatakan mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya, baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat. Kemudian, aliansi menasihati dan meminta pemerintah beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezaliman terhadap rakyat sendiri. Mereka juga menyerukan untuk segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan. Selain itu, FPI, GNPF Ulama, PA212 dan HRS Center juga mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki. Mendesak segera dikeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan menuntut para partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan cukong asing dan asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat. Sikap PBNU sendiri menolak terhadap pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan akan melakukan uji materi atau judicial review Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Nahdlatul Ulama membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Begitu kata Ketua Umum PBNU Said Akhil Siraj dalam keterangan tertulis. Kiai Said juga menegaskan NU menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan pada Senin 5 Oktober lalu. Menurutnya, undang-undang tersebut jelas merugikan rakyat kecil dan menguntungkan kapitalis. Said menyoroti keberadaan pasal pendidikan yang termaktub dalam Undang-Undang Ciptaker. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 26 poin K yang memasukkan entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha. Kemudian pasal 65 yang menjelaskan pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ciptaker itu. Said menegaskan bahwa lembaga pendidikan bukanlah sebuah perusahaan. Ia menilai pasal tersebut dapat melahirkan potensi pendidikan yang disulap sebagai sebuah entitas untuk mencari untung atau komersil. Sektor pendidikan termasuk bidang yang semestinya tidak boleh dikelola dengan motif komersial murni. Said juga menyoroti sistem kontrak kerja yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi para buruh atau pekerja. Ia mengakui cukup memahami aspirasi dan penolakan dari buruh terkait hal itu. Said memahami pengurangan komponen hak-hak pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian mungkin menyenangkan investor, namun di sisi lain merugikan jaminan hidup layak bagi kaum buruh dan pekerja. Lebih lanjut, Said juga menyinggung soal sertifikasi halal. Menurutnya dalam pasal 48 Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
Hal itu dinilai mengokohkan pemusatan dan monopoli fakta kepada satu lembaga saja. Sentralisasi dan monopoli fatwa di tengah antusiasme syariah yang tumbuh dapat menimbulkan kelebihan beban yang mengganggu keberhasilan dari program sertifikasi. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga akan mengokohkan paradigma bias industri dalam proses sertifikasi halal karena kualifikasi auditor sebagaimana ditegaskan dalam pasal 14 adalah sarjana bidang pangan kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga atau pertanian. Maka dari itu, Said meminta warga NU harus memiliki sikap yang tegas dalam menilai Undang-Undang Cipta Kerja. Dia menegaskan kepentingan rakyat kecil tetap harus diperjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap bersama Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Persaudaraan Alumni 212, dan HRS Center tentang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan rakyat dan faham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis. Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat Cina dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman pandemi COVID-19 demi politik dinasti. Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan kekuasaan, persekusi, intimidasi, dan kriminalisasi masih terus berlangsung. Seiring dengan itu, rezim mengajukan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang kini telah disahkan menjadi undang-undang. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut lebih dimaksudkan untuk dominasi oligarki ekonomi asing dan asing dan tidak berpihak pada tenaga kerja lokal atau buruh. Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggara negara di bawah kepemimpinan yang zolim yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila. Rakyat telah dikorbankan, masa depan keutuhan dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya, baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat. 2. Menasehati dan meminta rezim beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezoliman terhadap rakyat sendiri. 3. Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan. 4. Mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezoliman dengan segala daya upaya yang dimiliki dan tidak menyerah terhadap berbagai kekejaman yang dilakukan rezim ini. 5. Mendesak segera dikeluarkannya peraturan pengganti undang-undang Perpu yang membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. 6. Meminta kepada Presiden untuk